Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Hendriawan, NIM 502180111. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dari awal sampai dengan akhir. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai manajemen risiko. Oke, baik. Pengertian risiko. Menurut KBBI, risiko adalah kerugian dan juga kemungkinan kerugian. Sedangkan manajemen risiko bisa dikatakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai Basel Accord. Ini jenis Basel yang pertama Basel 1, Basel 2, Basel 3. Yang pertama Basel 1 adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara. Oke. Kedua, Basel 2 bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank tersebut secara tepat dan proporsional dikapitalisasi. Basel 3 adalah modifikasi yang dilakukan terhadap model perhitungan kebutuhan termasuk model mikroprudensial dan makroprudensial. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian. Risiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal membayar atau memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang kedua itu mengenai prinsip-prinsip financial service bonds. Yang satu, larangan penerapan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Menjalankan aktivasi bisnis berdasarkan kewajiban serta keuntungan. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko. Pengenalan lingkungan internal dan pasaran. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, tanggapan risiko. Sistem pengadaan internal. Itu konsep manajemen yang sesuai dengan yang diakomodasikan. Penilaian kualitas aset. Lembaga pemerintah. Mitigasi risiko kredit, yaitu mengevaluasi potensi risiko. Restruksi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Oke. Untuk materi selanjutnya materi keempat mengenai manajemen risiko pasar dan likuiditas. Manajemen risiko pasar ini adalah kondisi yang dilalui oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar. Selanjutnya, pengertian risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Untuk selanjutnya yaitu materi kelima mengenai manajemen risiko operasional. Risiko in trend adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pergerakan internal. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis, hasil audit sebelumnya, penugasan awalnya salah. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Boards. Yang pertama yaitu transparisasi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibility, yang keempat profesional, yang kelima kewajaran. Selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai manajemen risiko hukum dan strategi. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan, dan lain-lain. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan dan memaksimalkan kemungkinan kesimpulan negatif dalam manajemen dengan risiko hukum.
Oke, selanjutnya itu materi yang ketujuh, yaitu manajemen risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan atau timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan tidak terpenuhinya peraturan. Risiko intern pada manajemen risiko kepatuhan yang ditetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan pengelolaan kepatuhan melalui prosedur. Oke, selanjutnya untuk materi yang ke-8. Materi ke-8 ini mengenai manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber seperti preventif negatif terhadap bank. Dan pada manajemen risiko reputasi, risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang negatif. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi. 1. Pengawasan aktif terhadap komisaris dan direksi. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9, yaitu manajemen risiko investasi dan layanan prima. Pelayanan nasabah prima. Kita ketahui pelayanan adalah rangkaian kegiatan, sikap dan perilaku petugas bank dalam memberikan keadilan atau komunikasi dengan nasabah secara langsung. Selanjutnya konsep pelayanan prima. Ada 6 faktor dalam pelayanan prima. Yang pertama ability, kemampuan. Yang ketiga attitude, sikap. Yang ketiga apresiasi, penampilan. Yang kelima attention, perhatian. Yang keenam itu ada action dan accountability, pertanggungjawaban. Dasar-dasar pelayanan nasabah. Yang pertama berpenampilan sopan dan bersih, percaya diri atau akrab senyum, mampu menyatakan sabar. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 10. Materinya itu Enterprise Risk Management, ERM, adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh boards direction dari personal lain dan suatu organisasi. Diterapkan strategi yang dapat mempengaruhi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi. Oke, selanjutnya untuk kelompok 11 itu mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, aspek permodalan, modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan. Aspek penyaluran dana. Penyaluran dana yang berasal dari pihak ketiga, penyaluran dana yang berasal dari bentuk aktiva. Aspek risiko pasar. Bank wajib menghitung risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal. Tata cara perhitungan risiko pasar. ATMR neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai items neraca tersebut dengan membuat Rex 8%. Oke, selanjutnya itu materi yang ke-12.
Islam. Urgensi penilaian terhadap kesehatan penilaian sangat penting disebabkan bank pengelola dana masyarakat. Mekanisme pemeliharaan kesehatan, faktor permodalan pada rasio sebabkan modal. Selanjutnya yaitu faktor prima permodalan, faktor value aset, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, faktor penanaman sekuritas terhadap neraca pasar. Oke, selanjutnya yaitu materi yang ke-13 mengenai Goods Corporate Government (GCG). GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara lebih baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi. Prinsip GCG yaitu transparansi, accountability, responsibility, dan transparansi. Interaksi antar GCG dalam komisaris peserta melakukan pengguna serta strategi tertentu. Main aset komite audit penelitian terhadap komunikasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.